perlahan-lahan, karena memang COVID-19 ini bukan hanya di Indonesia, di belahan negara lain pula, itu lumpuh ekonomi, pertumbuhannya nol, bahkan minus bahkan. Jadi PKB itu nggak pernah kalah dalam pilpres. Ya, pilpres langsung itu nggak pernah kalah, selalu PKB menang. Karena Caimin ini bagian dari kita. Caimin ini orang desa, susah juga dulu jadi aktivis, mulai dari nol, ikut dalam reformasi. Para penonton sekalian, hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang sekarang ini sedang marak dan masih dibicarakan. Tidak jauh-jauh kita bicara tentang menyangkut dampak pandemi COVID-19 yang sudah hampir 2 tahun, dan ini dirasakan dampaknya oleh seluruh masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia, khususnya di pedesaan. Dari data Kemendes yang kita tahu, ada sekitar 57.000 BUMDes dan hampir 15.000 BUMDes itu tutup. Ada sekitar 170-an ribu yang staf dari BUMDes itu kemudian ter-PHK, sehingga tingkat pengangguran, aktivitas ekonomi itu menurun di pedesaan. Hari ini kita akan mendiskusikan materi tersebut. Apa sih sebenarnya program atau kebijakan dari Kementerian Desa dalam rangka mengintervensi dampak pandemi di pedesaan, dan sudah sejauh mana keberhasilannya. Untuk itu sengaja kami undang orang yang punya kompetensi, punya otoritas, punya pengetahuan, punya pemahaman tentang hal tersebut, karena beliau adalah staf khusus Menteri Desa. Kemudian beliau itu juga dikenal latar belakangnya seorang aktivis, dan kalau tidak salah dalam beberapa bulan sebelumnya itu beliau terpilih menjadi Ketua PKB DPW PKB Sumatera Utara, sekaligus beliau juga adalah Ketua DPP Bidang Media dan Informasi DPP PKB. Sejauh mana aktivitas, kemudian program-program dan hal-hal yang berkembang di Kementerian Desa dalam rangka apakah itu regulasi, kebijakan, kita akan tanya dan kita akan diskusi dengan beliau. Kita sapa dulu staf sus atau narasumber kita ini, yaitu Bung Ahmad Iman Supri MH. Selamat, kalau di sini selamat malam, Bung. Di sana malam juga ya? Malam juga, Bung Gesper. Selamat malam, sehat selalu Bung Gesper. Sehat, alhamdulillah. Gimana kabarnya, Bung? Alhamdulillah sehat, meskipun hujan melanda ibu kota, tapi alhamdulillah nggak banjir. Dan kita kadang senang juga ada hujan ini, mengingat waktu kecil-kecil itu kan kalau ada hujan senang kita hujan-hujanan kan. Iya, iya. Kalau ini hujannya hujan membawa nikmat ini, Bung. Iya, iya. Kemarin teringatnya, Bung, saya baca di beberapa media, Bung terpilih menjadi Ketua PKB Sumatera Utara. Di satu sisi juga menjadi pengurus Dewan Pimpinan Pusat atau salah satu wakil ketua di DPP PKB. Jadi sehari-hari gimana, Bung? Bung stay-nya di Jakarta atau di Medan ini? Ini publik masyarakat Sumatera Utara, khususnya politisi. Nah, ini ingin bertanya dan ingin tahu informasinya. Ya, ya. Ya,
Saya sering bolak-balik Medan, stay di Jakarta karena saya amanahi jadi ketua DPW PKB Sumatera Utara itu untuk ya sementara lah kira-kira begitu. Memang jabatan politik saya di PKB ketua DPP bidang media, komunikasi dan informasi. Nah, karena kemarin ada perubahan, regenerasi, penataan, penguatan struktur PKB Sumatera Utara, saya diminta untuk menjabat sementara lah sampai transisinya berjalan mulus sehingga nanti paling nggak tahun depan sudah ada pengganti saya dari DPW Sumatera Utara yang dari Sumut yang stay di Sumatera Utara juga. Jadi ini semacam tour of duty lah Bung, kira-kira penugasan begitu. Berarti sementara ini Bung ya? Iyalah sementara, masa ya double-double nggak enak juga jabatan double-double ini. Oke, Bung, kita kembali ke tema ini, menyangkut pandemi yang sudah 2 tahun ini kan, dan khususnya dampaknya itu kan di pedesaan juga terasa Bung ya, dalam sektor ekonomi itu transaksi juga stagnan, kemudian juga terjadi PHK seperti data Kemendes tadi saya input itu ada sekitar dari 57.000 BUMDes itu ada sekitar 15.000 tutup ya, dan 15.000 itu terjadi PHK ada sekitar 170-an ribu katanya yang terumahkan. Kira-kira apa langkah-langkah atau kebijakan atau regulasi yang telah dikeluarkan oleh Kemendes, Kementerian Desa dalam rangka menyikapi COVID-19 atau dampak pandemi ini, Bu? Memang langkah utama itu adalah kebijakan BLT, bantuan langsung tunai. Ini kira-kira kalau orang lapar kan harus dikasih makan. Betul, betul. Jadi karena dampak COVID itu Presiden merintahkan kita Kementerian Desa untuk mengalokasikan dari dana desa itu untuk penggunaan BLT. Untuk tahun 2020, tahun depan sampai tahun depan ini masih ada BLT. Jadi dari total dana desa itu 40%-nya digunakan untuk BLT dana desa. Kenapa kita perlu ada BLT? Nah, karena dampak COVID ini sehingga banyak pengangguran, kemudian ada orang yang usahanya bangkrut dan seterusnya. Nah, ini sebagai apa yang kita sebut sebagai jaring pengaman sosial. Jadi BLT ini tetap dilaksanakan sudah 2 tahun sampai besok berarti sudah 3 tahun BLT ini untuk apa? Masa transisi setelah pasca COVID ini. Ini kalau kita bicara ekonomi Indonesia ini kan sekarang transisi. Sekarang COVID-19 sudah mulai perlahan-lahan sudah tidak menjadi ancaman. WHO sudah mengeluarkan Indonesia dari negara yang bahaya COVID gitu. Alhamdulillah karena jumlah orang yang divaksin juga sudah banyak, sudah 100 ribuan lebih. Kemudian apalagi ada kemudahan vaksin, booster vaksin juga kita bisa dapatkan di mana-mana. Nah, transisi ini tentu butuh bantuan pemerintah. Nah, BLT itu bagian dari mengawal proses transisi pertumbuhan ekonomi setelah COVID-19. Nah, selain program BLT yang dikucurkan oleh pemerintah melalui dana desa, melalui Kementerian Desa, kita juga akan bikin program pemberdayaan ekonomi berskala desa. Tujuannya apa? Satu, bisa meningkatkan membuka peluang lapangan kerja. Nah, kembali selain kita bicara soal BLT itu kan ada program padat karya yang bisa juga digunakan oleh Kementerian Desa. Melalui dana desa, Kementerian Ketenagakerjaan juga bikin padat karya. Itu kenapa ada padat karya? Karena apa? Padat karya tunai itu paling tidak bisa mempekerjakan orang. Semakin banyak orang bisa bekerja di desa dengan program padat karya itu sehingga mereka punya pendapatan. Yang kedua ada perputaran uang di desa dan seterusnya. Saya optimis paling tidak 2023 ekonomi kita mulai tumbuh secara perlahan-lahan karena memang COVID-19 ini bukan hanya di Indonesia, di belahan negara lain pula itu lumpuh ekonomi, pertumbuhannya nol bahkan minus bahkan. Nah, karena itu mau tidak mau program BLT ini perlu dilakukan untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan
masyarakat kita, termasuk khususnya bagi bagi saudara-saudara kita yang memang butuh bantuan langsung tunai untuk makan dan seterusnya. Jadi program BLT ini akan terus jalan, Bung, sampai tahun depan. Oh, sampai tahun depan, Bung, ya? 2020. Berarti diprediksi dampak COVID ini sampai tahun depan itu masih tetap terasa, ya? Masih Oke, terasa. untuk kaitannya dengan BUMDes ini, yang 15% atau sekitar 15.000 sudah mulai tutup, apa intervensi atau kebijakan atau regulasi yang akan dilaksanakan oleh Kemendes untuk atau menghidupkan kembali BUMDes ini? BUMDes ini kan sebenarnya usaha ekonomi yang dimiliki oleh desa. Jadi BUMDes ini semacam perusahaannya desa lah. Apalagi dengan ada Undang-Undang Cipta Kerja, maka BUMDes ini status hukumnya jelas. Jadi BUMDes itu sudah nggak perlu bikin PT di Kumham, perlu, karena dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja itu, Omnibus Law itu, maka otomatis status hukum BUMDes itu menjadi subjek perdata. Nah, karena memang COVID-19 ini sampai ke desa, maka otomatis BUMDes itu juga terkena dampaknya, terutama BUMDes yang memang berkaitan dengan jual beli barang ya, terutama ya. Nah, ini kan pasti kan kalau ekonomi lagi lesu, mesti kan konsumsi orang berkurang. Karena rata-rata BUMDes kita ini banyak yang satu simpan pinjam, kemudian jual bahan-bahan pokok dan seterusnya. Nah, karena itu memang ini berlanjut dengan apa yang tadi saya bicarakan, bahwa dengan adanya BLT tentu orang akan mampu untuk meningkatkan konsumsinya untuk belanja di BUMDes. Yang kedua, Kementerian Desa mendorong BUMDes itu untuk mengembangkan usaha ekonominya lebih maksimal. Karena kita juga ada program-program bantuan, sosialisasi, termasuk juga pemberdayaan pada BUMDes yang ada di Indonesia. Ini menjadi tantangan yang serius yang harus kita didukung oleh semua masyarakat di desa, karena BUMDes ini memang milik desa, bukan milik perorangan. Karena itu kepentingannya juga kepentingan kolektif untuk desa. Nah, kalau memang BUMDes ini tadi datanya banyak yang rugi dan seterusnya, itu kan bagian dampak dari COVID-19 ini. Mesti kan semua sektor ekonomi kan mesti turun ya, apalagi ekonomi yang skalanya makro ya. Dan alhamdulillah UMKM sebenarnya terdampak, tapi nggak terlalu nggak sebesar yang usaha-usaha yang besar ya, perusahaan besar. Oke lah, ada pemberdayaan ya untuk BUMDes, pelatihan dan sebagainya. Ada nggak di program Kemendes itu ada intervensi, misalnya suntikan dana untuk BUMDes dalam rangka untuk menguatkan seperti itu kira-kira? Ada, cuman tidak besar. Kalau tahun depan tuh ada suntikan bantuan untuk BUMDes itu, tapi skalanya nggak besar. Ada yang 50 jutaan, ada yang 75 jutaan. Karena memang kapasitas anggaran di Kementerian Desa memang terbatas. Karena memang BUMDes sendiri sebenarnya bisa digunakan, bisa dikembangkan melalui dana desa. Karena BUMDes itu kan milik desa, diatur dalam undang-undang, termasuk pendirian dan pengembangannya bisa digunakan melalui salah satunya dengan dana desa. Nah, program intervensi itu ada, tapi tidak banyak, Bung Kesper, karena kita Kementerian Desa ini lebih pada kementerian regulatori, kira-kira begitu. Kita tuh bikin peraturan terkait prioritas penggunaan dana desa, bagaimana pengawasan dana desa, dan seterusnya. Karena program-program yang sifatnya intervensi itu kita lakukan biasanya pada skala yang kecil ya. Misalnya kita bikin contoh, misalnya BUMDes tematik, misalnya sektor wisata, karena Pak Presiden kan juga bicara soal prioritas destinasi wisata, maka Kementerian Desa juga ingin membantu desa-desa, BUMDes yang di daerah wisata, 5 destinasi prioritas yang dicanangkan oleh Pak Presiden itu. Saya kira begitu. Oke, berarti memang ada bantuan tapi tidak besar ya, Bung ya, dalam rangka mendorong BUMDes untuk tetap bangkit. Iya. Di tingkat
Kemendes sendiri ada strategi nggak untuk menciptakan atau mendorong ekosistem usaha di pedesaan? Misalnya kalau di Kemenaker itu ada program business matching misalnya, memfasilitasi antara pelaku UKM, baru kemudian transport, hilir, bank, atau dalam rangka agar mereka kemudian bisa membangun sinergi. Di tingkat Kementerian Desa, ada nggak program atau strategi seperti itu, Bu? Ada. Kita udah melakukan MOU dengan Himbara, termasuk BRI dan BNI, untuk mendukung usaha-usaha ekonomi yang berbasis BUMDes. Kita sudah ada MOU-nya dengan Himbara. Sembari kita juga ingin melakukan penataan, sedang berlangsung ini, mengklasifikasi jenis-jenis usaha BUMDes, sehingga agar bisa menjadi daya tarik tersendiri. Misalnya, contoh misalnya, ada BUMDes yang memang punya produk unggulan yang menarik. Nah, cuman kalau kita sambungkan ke pasar internasional tentu akan terhambat pada jumlah kesiapan barang yang diproduksi. Sementara kan kalau kita bicara ekspor itu jumlah produksinya kan harus stabil. Nah, kita berkat arahan Presiden juga kita lagi memetakan potensi-potensi desa BUMDes produksi yang spesifik ya kita petakan. Misal soal makanan, ada berapa BUMDes yang main soal makanan, jenis makanannya apa aja. Nah, mau kita latih packagingnya dan seterusnya. Nanti kita bantu pasarkan ke pasar-pasar dalam negeri maupun internasional dengan bekerja sama dengan beberapa stakeholder. Nah, lalu sejauh ini upaya kita untuk memfasilitasi BUMDes agar mudah mendapatkan kredit misalnya melalui Himbara sudah kita lakukan, jadi kita sudah fasilitasi, bahkan ada beberapa Himbara itu punya desa binaan di beberapa daerah yang memang spesifik produk yang jelas dan seterusnya. Karena Himbara juga berkepentingan untuk masang mesin edisi jualan produk lah di masing-masing BUMDes itu. Jadi jalan. Itu di tingkat Kementerian Desanya, Bung ya. Di tingkat bawahnya, apa sudah ada MOU yang terrealisir antara BUMDes dengan Bank BNI atau Bank BRI tadi di tingkat bawah? Yang dari data Kemendes yang sudah melakukan MOU konkret gitu, apa sudah ada? Ada desa-desa yang akan tapi bukan per desa, biasanya per komunitas ya. Ada kumpulan desa-desa itu berkomunikasi dengan pihak Himbara menindaklanjuti dengan program-program yang konkret. Misalnya di Jogja itu ada misalnya Desa Bangung Harjo, itu malah bagus hubungannya sama bank-bank, entah itu dalam bentuk permodalan atau CSR. Itu sudah jalan, Bung. Yang jelas payung hukum utamanya dari Kemendes sudah ada, MOU-nya dengan Himbara itu, tinggal bagaimana menindaklanjuti tingkat yang lebih teknis di bawah begitu, kira-kira begitu. Jadi sudah banyak. Oke, Bu. Berarti yang saya tangkap tadi itu salah satu upaya Kemendes dalam rangka rebound ekonomi di pedesaan itu bagaimana BUMDes menjadi soko guru, Bung ya. Selain itu program prioritasnya Kemendes dalam rangka rebound ekonomi di pedesaan ini apa, Bu? Satu juga selain soal BUMDes, kita kan ada namanya transmigrasi. Kita mendukung program pemerintah soal ketahanan pangan. Nah, kita juga berkontribusi membangun food estate di Kalimantan Tengah. Nah, ini juga bagian dari upaya kita untuk membantu pemerintah dalam recovery ekonomi ya. Meskipun masa COVID anggaran semua dipotong karena itu program prioritas pemulihan ekonomi nasional, maka itu tetap kita lakukan. Mungkin yang itu ya. Food estate yang di Simalungun termasuk bagian dari program Kemendes itu ya, Bung ya, menjadi skala pro yang food estate di Perapat ya, daerah Simalungun Perapat yang digagas Pak Luhut Panjaitan itu. Bukan ya. Yang Kemendes di Kalimantan Tengah itu karena itu anggaran dari Kementerian Desa yang nggak terpotong karena COVID-19 mendukung program pemerintah Pak Jokowi soal food estate di Kalimantan Tengah. Jadi semua kementerian terlibat termasuk Kementerian Desa, Bu. Kalau yang di Simalungun bukan itu, Bung, bukan. Bukan ya.
Ya. Oke nih Bung, ini ada pertanyaan publik ini. Jadi selama beberapa presiden, mulai dari SBY, Jokowi, publik ini melihat kok dari PKB aja Kementerian Desa, apa memang kompetensi dan apa namanya kader-kader PKB ini memang layak, ini memang kenapa hampir seluruh presiden itu mempercayakan Kementerian Desa itu dan tenaga kerja ke PKB? Kira-kira apa itu, Bung? Ini pertanyaan yang tajam dan cerdas ini. Jadi gini Bung, sebenarnya PKB ini kan partai orang desa kalau boleh sebut ya. Saya orang desa, Caimin juga orang desa. PKB ini partai orang desa sebenarnya, yang kemudian ingin tampil, membantu, dan terlibat dalam bangun bangsa ini. Nah, kalau menterinya orang desa mesti paham. Saya misalnya orang desa, tahu susahnya jadi orang desa. Jadi paham karakter desanya, local wisdomnya, dan seterusnya. Dan sejauh ini Alhamdulillah, sejak Pak Jokowi jadi presiden sampai sekarang, Menteri Desa dari PKB, karena dianggap sukses memimpin dan mengayomi masyarakat desa. Karena kita itu bukan barang asing desa ini, karena kita bagian dari desa, kita lahir dari desa dan kita tahu masalahnya dan kita tahu cara bagaimana menyelesaikannya. Nah, cuman artinya memang konstituen PKB ini dari seluruh presiden itu tahu, dari konstituen PKB ini rata-rata di desa, dan kalau dipilih orang PKB ada ikatan batin antara orang yang memimpin atau menterinya dengan warga desanya, kira-kira sehingga stabilitas bisa berjalan, kira-kira begitu Bung ya? Ya kira-kira begitu. Ya, jadi karena ya desa ini kan urusannya satu, urusan pembangunan iya, pemberdayaan iya, local wisdom-nya juga iya, demokrasi lokalnya juga iya. Karena desa ini menjadi unik dan zaman Pak Jokowi lah ya, Kementerian Desa ini berdiri, kemudian ada dana desa, anggaran dana desa yang itu baru pertama kali loh dalam sejarah Indonesia. Desa itu diberikan bukan hanya anggaran tapi juga politiknya. Jadi kepala desa sekarang itu sudah lengkap. Dia sebagai kepala desa punya kuasa politik, yang kedua juga dia sebagai kuasa pengguna anggaran. Akan tetapi ini perlu kita kawal bersama-sama. Karena apa? Karena orang punya kekuasaan dan punya uang, kalau tidak terdidik, tidak aspiratif, tidak amanah, maka bahaya bisa jadi korupsi. Nah, makanya dalam 10 tahun periode Pak Jokowi ini sudah menanamkan fondasi tentang bagaimana cara kita memuliakan desa, dan tentu menjadi tanggung jawab kepala desa dan masyarakat desa untuk menjaga amanah ini dan menunjukkan bahwa mereka benar-benar bisa melayani, mendengarkan aspirasi masyarakat desanya. Saya kira begitu. Jadi dana desa ini baru pertama kali dalam sejarah Indonesia di pemerintahan Jokowi, dan kebetulan menterinya dari PKB gitu Bung ya. Ya karena jadi memang ya oke. Ya karena tuh Pak Jokowi tahu memang PKB ini profesional, apalagi saya bilang PKB ini kan lahir dari orang-orang susah lah maksud saya. Politis PKB ini aktivis, orang desa kayak gitu. Ada transformasi besar-besaran dalam demokrasi kita. Kalau tanpa reformasi nggak mungkin kita ini bisa terjun di panggung politik. Ini luar biasa, karena itu amanah yang diberikan Presiden kepada PKB dalam memimpin Menteri Desa ini, Kementerian Desa ini sangat tepat, dan kita buktikan bahwa kita bisa bersama-sama Presiden, dan menurut arahan Presiden kita bangun desa ini lebih makmur dari sebelumnya. Begitu Bu. Iya, ini sama dengan Menteri Agama Bung ya, karena memang konstituen PKB itu adalah ulama, santri, makanya Iya. Menteri Agama selalu diberikan ke PKB. Kira-kira begitu, jodoh PKB ini Menteri Agama ini nggak bisa lepas Bung ya? Iya, PKB ini sebenarnya simbol kekuatan, simbol kita sebenarnya. Jadi kan PKB ini ideologinya jelas ya, dari Islam moderat untuk bangsa Indonesia. Jadi pilar utama dalam bangsa ini, bahwa politik Indonesia ini ya harus moderat, Islamnya juga harus moderat, dan PKB menunjukkan konsisten dalam ideologi politik moderat. Ini yang penting, menjaga keseimbangan politik kita yang belakangan
kelompok sebelah yang ekstrim kanan, kelompok sebelah yang ekstrim kiri. Ini kalau nggak ada PKB, menurut saya akan berbahaya, benturannya akan mengganggu bangsa kita kira-kira. Energi kita seharusnya ke depan ini harus kita arahkan pada hal yang positif, produktif, bukan lagi hal-hal yang ya masa lalu lah. Masa zaman sudah modern sekarang kita bicara khilafah kayak gitu kan sudah masa lalu lah itu. Agak menyempal sih ini Bung, sebelum kita akhiri ngobrol-ngobrolnya, ini juga banyak atau publik khususnya Sumatera Utara ini kepingin tahu. Ini 2024 ini kan sudah masih lama sebenarnya, tetapi dinamika capres ini kan menguat, meninggi dan menghangat, baik dari survei dan juga dibicarakan di mana. Dari PKB sendiri ini publik melihat kok masih adem, anteng, santai. Sementara yang lain itu kelihatan sudah berkejar-kejaran. Nah, apakah ini pertanyaan pertama itu, apakah ini memang strategi PKB atau PKB yakin betul nanti di injury time pasti PKB akan meluncur? Yang kedua, apa serius PKB mencalonkan Gus Ami atau Caimin sebagai calon presiden pada tahun 2024, dan kira-kira komunikasi politik yang sudah dibangun ini atau lebih pas, lebih nyaman itu kemana kira-kira, Bung? Itu pertanyaan dari publik ini, Sumatera Utara ini, Bung. Baik. Ya PKB masih, jadi begini, PKB itu punya pengalaman dalam Pilpres. Jadi PKB itu nggak pernah kalah dalam Pilpres. Ya, Pilpres langsung itu nggak pernah kalah, selalu PKB menang. Jadi PKB itu penentu, termasuk kemarin terakhir Presiden Jokowi. PKB penentu kemenangan. Jadi sudah kita punya pengalaman jadi penentu kemenangan, sudah saatnya lah kita bisa mendorong kader PKB, Ketua Umum Partai kita, Gus Muhaimin Iskandar untuk maju berlaga pada Pilpres mendatang. Kami kader PKB solid mendukung Ketum PKB Caimin, karena Caimin ini bagian dari kita. Caimin ini orang desa, susah juga dulu jadi aktivis, mulai dari nol, ikut dalam reformasi, ya, ikut dikejar-kejar tentara juga, polisi pas demo dan seterusnya. Jadi sebenarnya Caimin ini representasi kita aktivis, sama kayak Bung Kesper lah kira-kira dulu. Jadi dan di PKB juga menampung banyak aktivis, mungkin partai yang paling banyak aktivisnya mungkin PKB ya. Dan saatnya memang era reformasi kali ini memberi kesempatan pada aktivis-aktivis reformasi untuk terlibat, untuk aktif, dan diberi kesempatan untuk memimpin Indonesia. Insya Allah Indonesia akan lebih baik, karena aktivis ini mesti sejahat-jahatnya aktivis masih punya idealisme lah, apalagi Caimin yang dari kaum santri, ya dari ya kita tahu lah, dan saya yakin ke depan nih Indonesia akan lebih baik. Oke. Mungkin begitu Bang Gesper. Iya, ini pertanyaan terakhir ini, Bung. Bung jadi ketua PKB Sumatera Utara, ada niat mau jadi calon DPR Dapil Sumut atau yang mana ini sekarang? Masih rahasia, Bung. Ini pertanyaan. Masih rahasia, saya istihoroh dulu. Saya istihoroh dulu. Kalau memang kalau misalnya istihorohnya tandanya bagus, ya saya akan berjuang di Sumatera Utara. Kalau misalnya kurang, ya saya di Jawa aja. Oke, himbauan, Bung. Himbauan, Bung, sebagai staf khusus Menteri Desa kepada stakeholder di pedesaan menyangkut tentang pandemi 19 ini. Apa kira-kira himbauan, pesan Bung kepada masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan dalam menyikapi pandemi atau musibah pandemi ini? Silakan, Bung. Baik, untuk saudara-saudaraku, para kepala desa, aparat desa, dan warga desa seluruh Indonesia, terutama di Sumatera Utara, ayo tetap jangan lalai dengan COVID-19, tetap kita jaga prokes, tentu pertahankan solidaritas sosialnya, karena terbukti orang desa ini lebih mampu menahan COVID daripada orang kota. Jadi orang desa ini lebih responsif dalam penanganan COVID.
Yang kedua, ayo kita bergotong royong membangun desa masing-masing, ya, saling tolong menolong. Percayalah bahwa Indonesia ini bisa besar karena kita gotong royong. Percayalah Indonesia itu bisa makmur kalau kita bersatu dan bergotong royong. Kita ini punya local wisdom masing-masing. Karena local wisdom itu penting karena disitulah sebenarnya kohesi sosial itu bisa terjaga. Orang desa itu terbukti lebih tangguh dari orang kota. Contoh misalnya orang kota makan telur aja sudah meringis. Kita tuh makan nasi sama garam juga waktu kecil udah bisa. Artinya orang desa itu lebih tahan terhadap krisis, lebih mandiri, dan lebih punya kesempatan untuk terus maju untuk meningkatkan kemampuan dan karirnya. Tetap solid, tetap bangga menjadi Indonesia, cintai Indonesia sampai titik darah kehabisan. Bangun desa kita untuk negeri tercinta. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Imam, Ketua. Terima kasih Bung Kesper, Bung Ketua Kesper. Ya, mudah-mudahan diskusi kita ini bisa banyak manfaatnya, menjadi inspirasi, menjadi pengetahuan, dan masyarakat Sumatera Utara, khususnya di pedesaan, itu tadi bincang-bincang kita dengan Pak Ahmad Iman Sukri. Beliau adalah staf khusus Kementerian Desa. Pesan-pesan dan arahan beliau mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waspada, Mas Imam. Ya, Horas. 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 Baik, pemirsa Waspada TV, itu tadi bincang-bincang kita dengan staf khusus Menteri Desa, Pak Ahmad Iman Sukri. Mudah-mudahan perbincangan diskusi tadi dapat atau bermanfaat dan berguna dan menjadi pengetahuan bagi kita semua. Jangan lupa tonton terus Waspada TV, subscribe, share, like, dan komen. Sampai ketemu pada acara selanjutnya. Salam waspada, merdeka!